Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul materi kontekstualisasi reformasi di berbagai instansi. Adapun anggota kelompok kami yakni adalah ada saya sendiri Muhammad Khulafaur Rasyidin dan juga ada teman saya Muhammad Ridho Ubaidullah, Aksol Ferdinand, Yogi Pratama, Muhammad Ubaid Abdilbar, Ahmad Rubal Firdaus, Rosi Arifki dan juga Wildan Firdausi. Baik, yang pertama yakni ada pengertian reformasi. Jadi pengertian reformasi ini adalah proses perubahan menyeluruh dalam sistem atau institusi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja dalam konteks birokrasi. Reformasi mencakup penataan organisasi, penguatan kapasitas SDM. Kemudian selanjutnya konteks dan kontekstualisasi. Kontekstualisasi berarti penyesuaian kebijakan atau strategi reformasi dengan kondisi dan kebutuhan spesifik dari suatu lembaga, termasuk aspek budaya, organisasi, struktur, sumber daya, dan tantangan eksternal. Kontekstualisasi reformasi berarti bagaimana gagasan besar ini diterapkan sesuai dengan kondisi, tantangan, dan karakteristik masing-masing instansi. Setiap instansi memiliki peran dan permasalahan yang berbeda, sehingga penerapan reformasi pun tidak bisa bersifat seragam. Misalnya reformasi di instansi pendidikan lebih menekankan pada peningkatan mutu, transparansi anggaran, serta pemerataan akses pendidikan. Sementara itu di instansi kepolisian, reformasi lebih diarahkan pada peningkatan profesionalisme, penegakan hukum yang adil, dan penguatan integritas aparat. Kontekstualisasi ini penting agar reformasi tidak berhenti sebagai jargon atau wacana, melainkan bisa benar-benar terasa dampaknya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan memahami konteks unik tiap instansi, reformasi dapat dirancang dan dijalankan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan lapangan. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pilar reformasi birokrasi Kementerian PAN RP. Di sini terdiri dari 8 poin. Yang pertama, organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Nah, di mana organisasi ini dilakukan agar instansi pemerintah memiliki struktur yang efisien, yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Organisasi yang terlalu besar, tumpang tindih, atau tidak efektif dan tidak restrukturisasi agar lebih adaptif, ramping, dan fokus pada hasil. Yang kedua, ada tata laksana yang bertujuan untuk mewujudkan sistem kerja yang efisien dan berbasis teknologi informasi. Tata laksana ini menyasar pada penyederhanaan prosedur, digitalisasi proses kerja yang melalui SPBE atau e-government, dan perbaikan alur kerja agar layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien. Dan yang ketiga, ada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintah. Peraturan perundang-undangan melakukan harmonisasi dan menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, tidak relevan, atau menghambat pelayanan. Tujuannya agar peraturan lebih mendukung efektivitas kebijakan dan pelayanan. Dan yang keempat, ada sumber daya manusia atau SDM aparatur yang bertujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi, yang mencakup perbaikan sistem rekrutmen berbasis merit dan pelatihan dan pengembangan kompetisi, manajemen kerja, dan penempatan pegawai sesuai keahliannya. Fokusnya pada peningkatan kualitas SDM birokrasi. Yang kelima, ada pengawasan yang bertujuan untuk menjamin integritas dan pencegahan penyimpangan dalam birokrasi. Pengawasan ini bertujuan untuk menguatkan pegawai internal melalui APIP atau yang biasa disebut dengan aparat pengawasan internal pemerintah, sistem laporan gratifikasi dan pengaduan masyarakat, serta audit kinerja. Pengawasan diserahkan kepada deteksi dini dan perbaikan sistematik. Dan yang keenam, ada akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Akuntabilitas ini menekankan pada perencanaan kinerja yang baik, pelaporan hasil,
serta evaluasi kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas ini mendukung transparansi dan menunjukkan bahwa birokrasi bekerja berdasarkan target dan hasil yang nyata. Yang ketujuh, ada pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, dan berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik ini fokus pada peningkatan standar pelayanan, inovasi pelayanan publik, serta keterlibatan masyarakat dalam mengukur kepuasan pelayanan. Pelayanan publik adalah wujud kenyataan keberhasilan reformasi birokrasi di mata rakyat. Dan untuk yang terakhir, ada pola pikir dan budaya kerja atau manajemen perubahan yang bertujuan untuk menanamkan budaya kerja profesional, adaptif, dan berorientasi hasil. Yang menjelaskan merupakan fondasi reformasi birokrasi, mengubah mentalitas birokrasi dari dilayani menjadi melayani. Dilakukan melalui pelatihan, kampanye internal, role model, dan penguatan komitmen pemimpin serta pegawai. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang reformasi di berbagai instansi. Yaitu kita memiliki studi kasus ada 3. Yang pertama yaitu Kementerian Keuangan, yang kedua Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, dan yang ketiga pemerintah daerah atau Pemda. Dan yang pertama di sini ada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan di sini melakukan reformasi sejak 2004 dengan fokus pada transparansi, digitalisasi, dan insentif berbasis kinerja. Dan yang kedua, penguatan peran DUP, DUBC, serta sistem pembendaraan negara. Hasil meningkatnya kepercayaan publik dan peningkatan penerimaan negara. Dan yang kedua, itu studi kasus pada Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, yang dimana fokus pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, implementasi layanan publik berbasis teknologi seperti SIM online dan e-tilang, dan tantangan budaya lama yang sulit diubah, serta persepsi publik yang masih rendah terhadap instansi Polri. Dan yang terakhir di sini ada Pemda atau pemerintah daerah. Di sini kasus yang dimana reformasi sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan kepemimpinan kepala daerah. Kedua, beberapa daerah masih mengembangkan e-government, pelayanan terpadu, satu pintu, dan sistem merit dalam perekrutan. Dan yang terakhir, namun tidak sedikit pula yang mengalami stagnasi akibat politisasi, birokrasi, dan lemahnya pengawasan. Selanjutnya adalah urgensi kontekstualisasi. Kontekstualisasi berarti menyesuaikan suatu hal dengan kondisi atau situasi tertentu. Dalam dunia kebijakan pendidikan dan manajemen, kontekstualisasi sangat penting karena setiap daerah atau organisasi memiliki budaya, kebutuhan, dan masalah yang berbeda. Misalnya, kebijakan yang berhasil di kota besar belum tentu cocok diterapkan di desa karena karakter masyarakat berbeda. Maka, setiap kebijakan atau program harus disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih tepat sasaran dan efektif. Tanpa kontekstualisasi, suatu kebijakan atau program berisiko gagal karena tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah pusat membuat aturan yang tidak mempertimbangkan kemampuan sumber daya di daerah, maka aturan itu hanya jadi beban. Urgensi kontekstualisasi juga muncul karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi budaya, bahasa, ekonomi, maupun geografis. Kebijakan atau program yang satu ukuran untuk semua tidak akan berhasil jika tidak memperhitungkan perbedaan ini. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual menjadi solusi penting untuk menciptakan perubahan yang nyata, adil, dan berkelanjutan di berbagai sektor. Dalam materi ini ada tantangan implementasi kontekstual. Salah satunya ada kurangnya kapasitas berbasis data. Banyak instansi yang belum memiliki sistem pengelolaan data yang andal, terintegrasi, dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Akibatnya, kebijakan atau program reformasi dirancang seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena minimnya pemahaman kontekstual yang bersumber dari data yang tidak valid. Tanpa kapasitas berbasis data yang memadai, reformasi birokrasi berisiko menjadi normatif
dan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan publik maupun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian ada resistensi budaya internal terhadap perubahan. Hal ini menghambat implementasi konstektual karena nilai dan kebiasaan lama seringkali bertentangan dengan perubahan, sehingga muncul penolakan yang memperlambat reformasi di berbagai instansi. Kemudian ada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia atau SDM. Hal ini dikarenakan instansi tidak memiliki kapasitas keuangan dan personel yang memadai untuk menyesuaikan reformasi dengan kebutuhan spesifikasinya. Banyak pegawai belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Akibatnya, reformasi seringkali bersifat simbolik tanpa menyentuh substansi karena instansi tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan adaptasi. Selanjutnya ada intervensi politik dalam penempatan pejabat. Ketika penempatan pejabat tidak didasarkan pada meritokrasi atau kompetensi, melainkan lebih karena kepentingan politik atau kedekatan personal, maka kualitas kepemimpinan dan profesionalisme birokrasi menjadi terganggu. Pejabat yang dipilih karena afiliasi politik cenderung lebih loyal terhadap pihak yang mengangkatnya ketimbang pada visi organisasi atau tujuan reformasi. Hal ini berdampak pada lemahnya pelaksanaan kebijakan secara konstektual karena keputusan lebih dipengaruhi oleh kepentingan luar ketimbang kebutuhan nyata di lapangan. Selanjutnya adalah strategi yang diperlukan. Yang pertama, pemetaan kebutuhan dan hambatan internal tiap instansi. Setiap instansi memiliki struktur organisasi, budaya kerja, dan tingkat kesiapan yang berbeda dalam menerima reformasi. Oleh karena itu, langkah pertama yang wajib adalah melakukan diagnosis institusional melalui audit organisasi dan analisis SWOT. Pemetaan ini mencakup yang pertama yaitu identifikasi kapasitas sumber daya manusia dan keuangan. Yang kedua, analisis proses bisnis yang berjalan dan titik-titik stagnasi. Yang ketiga, deteksi hambatan struktural seperti aturan yang tumpang tindih atau sistem yang belum digitalisasi. Yang keempat, yaitu pemahaman terhadap resistensi, perubahan dari kelompok internal atau internal resistance mapping. Dengan data tersebut, instansi dapat menyusun rencana aksi reformasi yang relevan dengan kondisi aktual bukan berdasarkan pendekatan generik. Yang kedua, yaitu desain kebijakan berbasis partisipatif dan data. Strategi reformasi yang berhasil adalah yang menyertakan partisipatif pegawai dan stakeholder dalam proses penyusunan kebijakan. Selain itu, data kuantitatif dan kualitatif menjadi fondasi penting agar kebijakan yang dirancang. Yang pertama yaitu memiliki dasar empirik yang kuat, yang kedua dapat dievaluasi secara terukur, yang ketiga memuat indikator keberhasilan yang spesifik. Mekanisme seperti focus group discussion, FGD survei internal, dan user satisfaction index terhadap layanan publik dapat menjadi bagian dari proses partisipatif ini. Pendekatan ini juga dapat membangun sense of belonging terhadap program reformasi dan mencegah resistensi karena proses yang inklusif. Yang ketiga yaitu perlibatan pimpinan dan aktor kunci dalam reformasi. Perubahan kelembagaan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan pimpinan organisasi dan aktor strategis seperti kepala bagian, koordinator tim teknis, dan pemangku kepentingan eksternal. Perlibatan ini bisa dilakukan melalui leadership alignment, yaitu pelatihan dan internalisasi visi reformasi di level pimpinan. Yang kedua yaitu agent of change, pembentukan tim reformasi internal menjadi penggerak atau champion. Yang ketiga yaitu pendekatan transformasional, yaitu pimpinan menjadi role model dan fasilitator dalam proses perubahan. Dukungan dari pimpinan akan memperkuat legitimasi kebijakan, mempercepat pengambilan keputusan, serta menciptakan budaya kerja baru yang lebih terbuka dan adaptif. Yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi adaptif berbasis indikator kinerja sektoral. Evaluasi reformasi tidak bisa dilakukan secara seragam, harus ada indikator spesifik yang mencerminkan keberhasilan berdasarkan fungsi dan tujuan dari masing-masing instansi. Strategi ini mencakup yang pertama yaitu penetapan Key Performance Indicator atau KPI berbasis tugas pokok dan fungsi instansi. Yang kedua, evaluasi reguler berbasis dashboard data untuk memantau progres real time. Yang ketiga, mekanisme umpan balik yang dinamis dan dua arah pegawai dan publik. Yang keempat yaitu revisi strategi secara berkala berdasarkan evaluasi dan perkembangan kondisi eksternal. Monitoring adaptif ini memastikan bahwa reformasi tetap relevan, responsif, dan berkelanjutan serta tidak terjebak dalam formalitas perlaporan administratif semata.
Baik, kali ini langsung saja yang terakhir ada materi kesimpulan dan rekomendasi. Langsung saja kita langsung ke kesimpulan. Kontekstualisasi reformasi adalah pendekatan penting dalam mempercepat keberhasilan perubahan birokrasi. Yang kedua ada berbagai instansi memiliki tantangan dan dinamika yang unik sehingga membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Studi kasusnya juga membuktikan bahwa instansi yang berhasil mereformasi adalah yang mampu menyesuaikan strategi dengan konteks internal mereka. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa reformasi tidak dapat diterapkan secara seragam karena tiap instansi memiliki budaya organisasi, sumber daya, dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, strategi reformasi harus dirancang secara fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar good governance. Ada juga beberapa kendala yang sering muncul meliputi resistensi internal, lemahnya komitmen pimpinan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya partisipasi publik. Meski demikian, reformasi tetap menjadi kebutuhan mendesak demi terciptanya pelayanan publik yang prima dan sistem kelembagaan yang tangguh. Kemudian yang subbab kedua ada rekomendasi. Tentu saja yang pertama ada penyesuaian strategi reformasi. Setiap instansi juga perlu melakukan pemetaan yang dengan kebutuhan dan potensi internal agar strategi reformasi dapat disesuaikan dengan konteks masing-masing. Nah, yang kedua ada penguatan kepemimpinan transformasional. Pemimpin instansi harus juga menjadi agen perubahan yang memiliki visi jelas, integritas tinggi, dan kemampuan menginspirasi perubahan. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Reformasi juga harus dibarengi dengan pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan nilai-nilai integritas pada seluruh aparatur. Pemerintah juga perlu memberikan ruang otonomi adaptif dalam pelaksanaan reformasi. Juga juga harus menguasai penguatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perubahan di level instansi. Yang terakhir ada yaitu perlunya sinergi antara pusat dan daerah dalam penyelarasan arah reformasi dengan tetap mempertimbangkan konteks lokal. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.